Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan video pembelajaran tentang analisis dan rancangan silabus IPS di SD dengan anggota Novita Sari, Mareta Fauzia Rahmi, Anissa, Rahmiyanti, Sultan Arif Wandani, dan Norleni Hidayah. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Mareta Fauzia Rahmi dengan absen 22 NIM 191012522045 dari kelas 3E PGSD dari kelompok 8 mata kuliah IPS SD 1. Akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan multikultural. Sebelumnya, multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kulturalisme yang berarti budaya. Sehingga multikulturalisme berarti bahwa setiap manusia dengan berbagai suku, agama, ras, adat istiadat, dan tradisi dihargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya pendidikan multikulturalisme di Indonesia yaitu sebagai sarana alternatif pemecahan masalah dan sebagai sarana agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Pendidikan multikulturalisme ini sangat relevan untuk demokrasi yang ada sekarang ini. 1. Sarana alternatif pemecahan konflik atau masalah. Pendidikan multikultural memiliki dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan berbagai perbedaan budaya yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Dalam negara Indonesia ini, sering muncul berbagai konflik yang diakibatkan oleh kurangnya sikap menghargai dan toleransi perbedaan masing-masing suku, ras, maupun etnis. Pendidikan multikultural menjadi sarana pembentukan sikap toleransi, menghargai dalam diri peserta didik, dan apabila pendidikan tersebut berhasil, akan tercipta kondisi yang nyaman dan damai dalam masyarakat. 2. Sebagai sarana agar peserta didik tidak meninggalkan akar budayanya. Ketika peserta didik berhubungan dengan sosial budaya luar di era globalisasi sekarang ini, maka perlu pendidikan multikultural agar peserta didik tidak kehilangan arah dan melupakan asal budayanya sendiri. Peserta didik perlu diberi pemahaman yang luas tentang banyaknya budaya bangsa Indonesia sendiri agar tidak meninggalkan akar budayanya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, nomor absen 04 dengan NIM 191011251200015 dari kelas 3E PGSD. Saya dari kelompok 8 mata kuliah pendidikan IPS SD 1. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan poin pertama dan poin kedua. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dan poin keempat, yaitu pada poin ketiga, yaitu sebagai landasan pengembangan multikultural nasional. Pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum ini sangat penting apabila dalam memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus kita kuasai oleh peserta didik, dengan ukuran dan kapasitas atau tingkatan tertentu. Langkah-langkah pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan nasional ini ada 5. Yang pertama yaitu mengubah filosofi kurikulum secara serentak. Seperti sekarang ini, filosofi pendidikan yang sesuai dengan tujuan, misi, fungsi, setiap jenjang, dan unit pendidikan. Langkah kedua yaitu harus mengubah teori tentang kurikulum konten, yang artinya sebagai aspek substansi yang berisi fakta, teori, generalisasi, yang mana menuju pengertian yang mencakup nilai moral, prosedur, proses, skill yang harus dimiliki generasi muda pada saat ini atau kaum milenial. Pada langkah yang ketiga, yaitu teori belajar yang digunakan pun harus memperhatikan atau mencakup unsur keberagaman sosial, budaya, ekonomi, politik. Kemudian pada tahap yang keempat, yaitu proses belajar dikembangkan berdasarkan cara belajar kelompok dan bersaing dengan sportif. Dengan cara ini, maka perbedaan individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan siswa dapat terbiasa dengan keberagaman budaya yang ada. Pada langkah yang kelima, yaitu evaluasi. Evaluasi ini digunakan secara keseluruhan semua aspek kemampuan
dan kepribadian siswa, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Poin keempat yaitu menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Inti dari cita-cita reformasi Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis dan ditegakkan hukum untuk supremasi keadilan, pemerintah yang bersih dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian terwujudnya keteraturan sosial serta rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas masyarakat. Kemudian kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika atau yang sering disebut berbeda-beda tetapi tetap satu ini bukan hanya keberagaman suku bangsa saja, tetapi dari segi bahasa, agama, adat istiadat, dan lainnya. Slide berikutnya yaitu B, karakteristik pendidikan multikultural. Yaitu karakteristik pendidikan multikultural ini ada 5. Yang pertama, integrasi konten. Integrasi konten ini berkaitan dengan sejauh mana sih guru ini menggunakan contoh atau konten dari berbagai budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep, prinsip, generalisasi, dan teori di bidang mereka masing-masing. Yang kedua, proses konstruksi pengetahuan. Proses konstruksi pengetahuan ini berkaitan dengan sejauh mana sih seorang guru ini dapat membantu siswa untuk memahami, menyelidiki, dan menentukan bagaimana asumsi budaya implisit itu, kerangka acuan, perspektif atau sudut pandang, dalam suatu disiplin yang mempengaruhi cara di mana pengetahuan itu dibangun di dalamnya. Kemudian, yang ketiga yaitu pengurangan prasangka. Pengurangan prasangka ini menggambarkan bahwa pelajaran dan kegiatan yang digunakan guru untuk membantu siswa dalam mengembangkan sikap positif terhadap kelompok ras, etnis, dan budaya yang berbeda. Kemudian, yang keempat, pedagogi kesetaraan. Pedagogi kesetaraan ini membahas yaitu bagaimana pelajaran diajarkan ketika menghadapi kelas ras campuran. Tujuan pedagogi kesetaraan ini yaitu untuk mengetahui atau mengatasi perbedaan gaya belajar dan menerapkan gaya belajar tersebut yang akan mencapai kemampuan akademik terbaik siswa. Yang kelima yaitu memberdaya sekolah, budaya, dan struktur sosial. Ini membahas bagaimana budaya sekolah itu harus berubah untuk menampung siswa dari budaya yang berbeda dan membuat mereka semua mendapat rasa kesetaraan yang ada. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 19101252-20080, nomor absen 28 dari kelas 3E PGSD, mata kuliah Pendidikan IPS SD 1. Kemudian yang C, integrasi pendidikan multikultural dalam IPS. Yang pertama, pengertian integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration yang memiliki arti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan, jika dipandang dari segi politis, integrasi merupakan proses menyatukan berbagai kelompok sosial, aliran, dan kekuatan-kekuatan lainnya dari seluruh wilayah tanah air untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat, dinamis, berkeadilan, sosial, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan tentunya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya, agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dan upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional, dan citra bangsa di mata internasional. Kemudian yang selanjutnya, integrasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran IPS. Menurut Fogarty, pada tahun 1991 dalam Alwi pada tahun 2019 halaman 10, model integrate merupakan perpaduan
sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu. Perkenalkan, nama saya Rahmiyanti, nomor absen 33, NIM 19 10 12 52 20 10 5, kelas 3E dari kelompok 8, mata kuliah Pendidikan IPS SD 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai karakter yang harus ada dalam pembelajaran IPS dan memasukkan unsur pendidikan karakter dalam IPS. Berbagai karakter yang harus ada dalam pembelajaran IPS. Karakter adalah watak, pemahaman, pengetahuan, sekaligus pengalaman akan sesuatu perbuatan yang sesuai dengan kaidah moral yang dilakukan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, yang kemudian diaktualisasikan dalam perilaku keseharian yang telah menetap atau dilakukan secara berulang-ulang, serta disertai aspek perasaan dan keinginan untuk berbuat kebaikan. Ada 18 jenis pendidikan budaya dan karakter kebangsaan. Pertama yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dan 18 karakter tersebut, 9 diantaranya dijadikan sebagai objek kajian dalam pengembangan pembelajaran IPS. Yang pertama, jujur, toleransi, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, komunikatif, cinta damai, peduli sosial, dan tanggung jawab. Memasukkan unsur pendidikan karakter dalam IPS. Proses pendidikan karakter secara aktif diupayakan untuk mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai yang menjadi kepribadian dalam bergaul di masyarakat. Pendidikan karakter ini sangat penting dalam upaya guru memberikan pembiasaan sehingga akan memperoleh siswa yang memiliki karakter dasar positif. Proses integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS untuk pengamalan nilai moral siswa. Integrasi karakter yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya seperti OSIS, ROHIS, dan penyaluran bakat. Yang kedua, kegiatan intrakurikuler. Contohnya seperti upacara bendera, imtak, dan sholat berjamaah. Ketiga, pembiasaan di luar kelas melalui media dan melalui slogan. 4. Pembiasaan di kelas, penggunaan nama pahlawan dan mengintegrasikan karakter dalam KBM. F. Pentingnya pendidikan global. Global education atau pendidikan global adalah suatu pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran siswa, bahkan mereka hidup dan berada pada satu area global yang saling berkaitan. Oleh karena itu, peserta didik perlu diberi informasi tentang keadaan dan sistem global. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menisbikan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global ini. G. Karakteristik pendidikan global. Pendidikan berwawasan global bersifat sistemik organik dengan ciri-ciri fleksibel, adaptif, dan kreatif demokratis. Bersifat sistemik organik berarti sekolah merupakan sekumpulan proses yang bersifat interaktif yang tidak dapat dilihat sebagai hitam putih, melainkan setiap interaksi harus dilihat sebagai satu bagian dari keseluruhan interaksi yang ada. Perkenalkan, nama saya Nurleni Hidayah, NIM 19 10 12 53 20 0080, nomor absen 53. Selanjutnya H. Integrasi pendidikan global dalam IPS. Nah, pendidikan global merupakan suatu cara ataupun jalan untuk menyampaikan kepada peserta didik bahwa di dunia ini memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang saling ketergantungan antara satu sama lainnya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Kemudian, tujuan mata pelajaran IPS di SD itu sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Kemudian, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis,
memiliki rasa ingin tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk tingkat lokal, nasional, dan global. Nah, integrasi pendidikan global dalam IPS itu yaitu penggabungan antara pendidikan global dan IPS. Penggabungan memberikan manfaat yang baik bagi siswa karena siswa dapat memahami sejarah dunia, macam-macam ekonomi dunia, sosial, budaya, kemudian geografi, politik, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, pembelajaran dalam pendidikan global dalam integrasi ke dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar dengan berbagai cara atau model ya, dalam berbagai cara dan bentuk. Maksudnya guru dapat menggunakan beberapa model-model untuk mempelajari pada anak. Nah, yang pertama ada budaya lokal atau monokultural, yaitu studi secara mendalam tentang satu kebudayaan yang kemudian diintegrasikan ke dalam IPS. Kemudian ada pengalaman atau experience, yaitu mempersiapkan gambar-gambar secara komprehensif tentang kelompok masyarakat. Kemudian adanya kontribusi, yaitu pelajaran yang menekankan pada kontribusi masyarakat, bangsa dan negara secara kebudayaan yang berbeda. Boleh ada interkultural, yaitu pembelajaran yang menekankan pada membandingkan kebudayaan yang berbeda dengan isu-isu yang sedang dihadapi. Boleh adanya kepribadian atau personal, yaitu pelajaran yang menekankan pada bagaimana peserta didik dan individu secara pribadi dapat dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh silabus pembelajaran IPS di SD. Di sebelah tampilkan tentang contoh silabusnya. Yang pertama itu di silabus tersebut ada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kemudian ada indikatornya. Adanya indikator, kemudian kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, alat dan sumber, evaluasi atau penilaian. Nah, yang pertama adanya standar kompetensi, artinya hal yang ingin disampaikan kepada murid itu apa sih, kayak temanya gitu loh. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu kan berarti dibagi gitu loh. Berarti kompetensi dasar di minggu pertama nih mau apa nih? Pertama apa, yaitu mengenalkan jenis-jenis pekerjaan dulu. Materi pokoknya ya jenis-jenis pekerjaan. Kemudian indikator, berarti bukan tuh yang pembagian pembelajarannya. Pertama mungkin mengidentifikasikan jenis-jenis pekerjaan, kemudian mengkelompokkan jenis-jenis pekerjaan, membedakan jenis-jenis pekerjaan, dan memberikan alasan kenapa sih kita tuh harus bekerja kayak gitu. Kemudian adanya kegiatan pembelajaran, misalnya anak-anak suruh diskusi dulu kayak gitu. Gue udah diskusi, disuruh bandingin, kemudian mengelompokkan jenis gambar-gambarnya itu, jenis-jenis pekerjaan, dan berdiskusi atau lain sebagainya. Alokasi waktu, yaitu waktu yang digunakan dalam pembelajaran. Adanya alat dan sumber bahan. Nah, di sini guru pakai gambar-gambar, majalah, peta, kemudian buku IPS kelas 3 itu sebagai bahan acuannya ya. Nah, gambar-gambar ini tuh kayak contoh nih, kita nunjukin gambar orang yang lagi misalnya fashion show, dia tuh model kayak gitu misalnya, atau ada yang kerjanya sebagai mobil ya kan, dia seorang supir kayak gitu kan. Tapi sesuai dengan gambarnya ya, memang harus pekerjaan itu gitu. Jangan sembarangan ngambil gambar gitu kan. Kemudian adanya evaluasi dan penilaian, misalnya anak-anak ngerti tapi di sini tulisan kayak gitu dah. Oke. Terima kasih.